Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari host dan juga moderator yang sudah menemani saya dalam berbagai kegiatan ya. Ini kegiatan presentis kami dengan membawa tema yang berhubungan dengan sistem penjaminan mutu. Ya. Dan juga kepada Bapak dan juga Ibu instruktur yang senantiasa mendampingi kami dalam kegiatan ini, dan juga para partisipan ya, yang sudah ikut bergabung menemani kami dalam menjelaskan SPM ini. Para hadirin, bahwa mengapa saya menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu internal. Seperti yang kita ketahui bahwa SPM ini adalah sesuatu yang harus ya dilaksanakan oleh tiap sekolah. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah mengenai sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu pendidikan, yaitu Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan juga PP 19 tahun 2005 dan juga PP 32 tahun 2013 dan PP 13 tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang selanjutnya juga adalah berbagai peraturan Menteri Pendidikan mengenai SMP tersebut. Nah, SPMI tersebut SPMI adalah tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan menciptakan budaya mutu dari pendidikan dalam satuan pendidikan tersebut. Tujuannya apa? Yaitu pertama adalah untuk membentuk sekolah yang berbasis SMP melalui penerapan SPMI tersebut. Kedua adalah diharapkan sekolah yang sudah mendapatkan pembinaan mengenai sistem penjaminan mutu tersebut dapat mengimbaskan ya kepada sekolah-sekolah yang lain, sehingga sehingga 3-4 tahun kemudian yang akan datang mereka itu menjadi sekolah binaan dan akhirnya mereka sudah menerapkan sistem penjaminan mutu secara totalitas ya. Selanjutnya, apa itu dari penerapan sistem penjaminan mutu tersebut diharapkan sekolah itu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Kenapa mandiri? Karena walaupun itu dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan SPMI yang dilanjutkan ke lembaga pendidikan mutu, tetapi pada dasarnya sekolah harus secara mandiri menerapkan sistem penjaminan mutu internal tersebut. Karena apa? Yang mengetahui kelebihan dan kekurangan adalah sekolah tersebut. Yang kedua adalah sekolah bisa meningkatkan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu adalah di dalam rapat mutu. Nah, nanti hasil dari SPM itu adalah dijabarkan ke dalam rapat mutu berupa skor, kelebihan dan kekurangan itu bisa dilihat di rapat mutu atau radar PMP. Yang ketiga adalah tentu yang sudah menerapkan SPM sistem penjaminan mutu tersebut diharapkan sekolah itu mempunyai standar mutu ya. Selanjutnya, di dalam penerapan SPM ini penyelenggaranya pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai SMP. Jadi yang terlibatnya banyak. Di antaranya apa? Dari guru-guru tersebut, dari stakeholder dan juga tenaga kependidikan, komisi sekolah, dan juga warga sekolah yang lain. Semuanya terlibat di dalam
praktek SPMI tersebut. Yang kedua, uh, sekolah yang menerapkan PMP tersebut, sehingga sekolah tersebut diharapkan dapat mengevaluasi dan juga dapat mengembangkan dan lebih jauh lagi dapat membuat strategi yang didasarkan kepada rapot mutu. Karena setiap sekolah yang mendapatkan rapot mutu mempunyai karakteristik masing-masing. Mana skala prioritas yang perlu ditingkatkan sebagai jangka sedang atau jangka panjangnya. Jadi ada skala prioritas yang perlu dikembangkan. Misalkan dalam bidang sarana jika sekolah tersebut masih perlu ditingkatkan, atau dalam perpustakaan, atau misalkan dalam SDM tersebut. Jadi melalui PMP tersebut dapat dipetakan. Lalu selanjutnya kegiatan PMP tersebut dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan, serta diharapkan dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, ya, sehingga sekolah tersebut diharapkan menjadi sekolah yang kegiatan SPMI ini direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh satuan pendidikan tersebut. Yang seperti tadi dijelaskan, yang mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan mengenai praktek SPMI tersebut adalah sekolah tersebut. Yang tadi yang dikatakan adalah secara mandiri. Ya. Siklus SPMI seperti apa? Pertama adalah memetakan mutu. Dari apa? Dari rapot mutu, atau istilahnya dari EDS, sekarang itu adalah PMP. Yang kedua adalah membuat, merencanakan, lalu melaksanakan pemenuhan. Lalu selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Lalu selanjutnya adalah menyusun strategi. Inilah berbagai kegiatan-kegiatan yang harus diterapkan ya dalam kegiatan SPMI. Siapakah nanti yang terlibat di dalam kegiatan tim penjaminan mutu tersebut? Pertama adalah perwakilan pimpinan satuan pendidikan. Di sini bisa kepala sekolah, bisa mendelegasikan kepada wakil kepala sekolah, dan juga perwakilan guru banyak bisa ya diwakilkan. Kira-kira siapa nih guru yang akan terlibat di dalam tim pengembang mutu pendidikan sekolah tersebut. Lalu tenaga kependidikan dengan TU-nya siapa, dan juga perwakilan komite. Ini nanti yang dapat di-SK-kan oleh kepala sekolah dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan. Tugasnya apa dari tim pengembang itu? Pertama adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan. Yang kedua adalah melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan. Yang selanjutnya adalah melakukan MONEP atau monitoring evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu, dan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil MONEP tersebut. Jadi semuanya itu ada sinergis dari tahap awal perencanaan ya, dan juga sampai nanti bagaimana strateginya untuk meningkatkan pemenuhan mutu tersebut. Ya. Oke. Tentu di sini luaran SPMP itu adalah sekolah yang secara sadar dan mendukung berkesinambungan. Apa itu? Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut dengan bersandar pada standar nasional pendidikan. Ya. Inilah implementasi SPMI. Oke. Yang tadi yang 5, pertama dari pemenuhan mutu, penyusunan pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan strategi. Tentu untuk pemetaan mutu ini harus didasarkan kepada kebijakan pemerintah, ya, kurikulum yang terbaru disesuaikan, dan juga berdasarkan standar nasional pendidikan. Di sekolahnya kita menerapkan visi misi
tiap sekolah mempunyai visi misi yang berbeda. Nah, lalulah di sini nanti kita menerapkan sistem penjaminan mutu itu akan seperti apa? Melalui apa? Melalui EDS atau PMP, ya, hasil dari isian kita mengenai kelebihan dan kekurangan yang nanti akan muncul skor dan juga akan diraporkan oleh kementerian melalui LMP dan juga kesatuan pendidikan mengenai kelebihan dan kekurangan apa yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, setelah ada pemetaan mutu melalui evaluasi diri sekolah yang diisi oleh kita yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, nanti setelah ada hasilnya, yang kekurangannya apa, nanti disusunlah suatu rencana pemenuhan mutu tersebut. Nah, semuanya harus terarsipkan semuanya secara rapi. Nah, makanya di sini ditelitikan dokumen perencanaan pengembangan sekolah dan rencana aksi. Misalkan dari kita sama-sama dari mengadakan rapat kecil dan juga kita memetakan dari rapot mutu tersebut apa kekurangannya, apa yang akan dijadikan prioritasnya, dan juga strategi apa yang diterapkannya. Nah, itu semuanya didokumentasikan secara tertib dan juga rapi. Lalu setelah tahap penyusunan akan dilaksanakan tahap pelaksanaan rencana pemenuhan. Apa itu? Laporan dari hasil kegiatan yang kita susun. Misalkan, kita berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, taruhlah dalam sarana prasarana kita masih kurang. Contohnya dalam layanan perpustakaan. Nah, di dalam layanan perpustakaan, taruhlah ada mengenai SDM-nya, ternyata SDM-nya belum memenuhi belum memenuhi standar. Taruhlah tidak adanya jurusan pustakawan yang memahami betul mengenai perpustakaan. Nah, itu bisa dijadikan tahapan untuk pelaksanaan rencana pemenuhan mengenai standar sumber daya, standar pengelolaan tersebut. Apa itu? Yang setelah disusun dan direncanakan oleh tim tersebut. Nah, nanti laporannya diartikan juga karena semuanya terdokumentasikan. Lalu selanjutnya dalam pelaksanaan itu tentu akan dievaluasi dan juga diaudit pelaksanaan dari rencana tersebut. Nah, setelah kita mempraktikkan kita adanya sumber daya pustakawan tersebut, nah tentu kita harus mengevaluasinya setelah kita merekrut SDM yang kompeten dalam bidang pustakawan tersebut. Nah, imbasnya apa? Peserta didik terlayani dan juga pendidik dan juga tenaga pendidik terlayani paling tidak dari kegiatan perpustakaan tersebut. Nah, ini tahapan di mana pengauditan. Lalu apa selanjutnya? Bila tentu dalam layanan itu masih banyak ditemukan kekurangan. Nah, kita membuat suatu penyusunan strategi peningkatan mutu tersebut. Taruhlah, misalkan perlu ada layanan pustakawan karena SDM-nya masih kurang, maka dapat melibatkan taruhlah adalah siswa atau peserta didik yang secara bergilir melakukan layanan pustakawan. Nah, ini semuanya adalah dari pemetaan mutu yang disusun, lalu dilaksanakan, lalu dimonep, lalu ada penyusunan strategi ke depan seperti apa. Itu adalah bagaimana salah satu contoh penerapan
penerapan atau implementasi dalam SPM itu. Nah, tadi ya, ini adalah prinsip SPMI. Pertama adalah mandiri, yang kedua adalah standar, akurat, sistemik, dan berkelanjutan, menyeluruh atau komprehensif dan terdokumentasikan. Jadi sudah dijelaskan, mandiri itu adalah sekolah, karena sekolah yang lebih tahu ya kelebihan dan kekurangan. Standarnya apa? Berdasarkan SMP, Standar Nasional Pendidikan. Tentu ini adalah akurat, semuanya secara sistematis, dari pemenuhan, dari pelaksanaan, sampai dibuat suatu strategi, itu adalah akurat tentunya. Dia juga sistemik juga dan juga berkelanjutan. Bukan kita istilahnya programnya jangka pendek yang sekali itu aja selesai, dan juga tetapi berkelanjutan, dievaluasi karena dari rapat mutu yang diperoleh dari sekolah tersebut. Tentu ini adalah secara komprehensif menyeluruh dan semuanya harus terdokumentasikan, harus rapih semuanya terdokumentasikan. Nah, sehingga pada saat ada suatu akreditasi, supervisi, jadi dokumen atau arsip kegiatan dari satuan pendidikan tersebut sudah tersedia. Nah, ini yang tadi siklus SPMI-nya sudah saya jelaskan. Oke. Nah, pemetaan mutu yang tadi, pemetaan mutunya adalah melalui EDS atau evaluasi diri. EDS itu asalnya banyak, sekitar 400-an kuesioner yang diisi. Asalnya juga dulu itu ada sifatnya manual, tapi sekarang itu sifatnya komputerisasi. Jadi yang mengisi EDS atau PMP tersebut dapat melalui komputer ya, semuanya diisi dengan melibatkan warga sekolah. Jadi seluruh komponen satuan pendidikan itu terlibat ya di dalam kegiatan pengisian dari EDS atau PMP tersebut melalui perwakilan tentu saja. Nah, inilah EDS yang saya jelaskan tadi. Nah, ini penyusunan instrumen dilakukan secara mandiri oleh instrumen tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah dilakukan secara mandiri oleh satu. Nah, ini dokumen yang harus diarsipkan ya, dan juga harus terdokumentasikan. Nah, dibuat dalam suatu banner, misalkan dari daftar hadirnya, misalkan yang berhubungan dengan pemenuhan mutu, ini satu banner, dan juga nanti ditempatkan arsip-arsipnya di dalam banner. Nah, pastikan semua aktivitas sekolah terdokumentasikan dengan baik, yaitu harus terdokumentasikan. Salah satu contohnya, setelah penyusunan rencana peningkatan mutu. Nah, penyusunan rencana peningkatan mutu tentu sesuai dengan visi misi sekolah dan disesuaikan dengan rencana jangka menengah, jangka panjang, dan juga sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah. Semuanya terdokumentasikan. Nah, ini dalam hal tahap rencana pemenuhan mutu tadi sudah dijelaskan. Menyusun rencana pemenuhan mutu, contohnya, yang tadi, kalau tadi saya menjelaskan perpustakaan, ini yang berkaitan dengan SKL, ya, dimana silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang masuk pada standar isi atau dokumen perencanaan. Ya, pemenuhan mutu. Ya, yang tadi ini dalam hal tahap pelaksanaan SPMI. Nah, untuk pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Outputnya adalah kegiatan pelaksanaan rencana peningkatan mutu adalah terjadinya pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SMP.
contohnya apa? Pemenuhan kepengurusan pada peserta didik, yaitu peserta didik competence atau cakap di dalam sikap dan keterampilan nah ini contohnya inovasi pengembangan sikap, karakter dan keterampilan antara lain pengembangan sikap, karakter peduli lingkungan, pengembangan sikap karakter kepemimpinan, pengembangan sikap karakter sopan satu lain. Pembunuhan mutu pembelajaran. Itu yang kita ketuai ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kesiswaan. Ini bisa juga kita melakukan suatu aksi ya. Bagaimana pembunuhan itu yang berkaitan dengan kegiatan intra dan ekstra tersebut. Nah, ini pembunuhan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Termasuk juga yang misalkan dengan menggunakan workshop, karya, seminar. Ya, itu apa? Untuk meningkatkan mutu. Nah, misalkan di dalam raport mutu atau EDS tersebut ternyata PTK perlu ditingkatkan, maka di dalam pembunuhan mutu perlu kita tuangkan pembunuhan mutu menjadi suatu skala yang perlu dilaksanakan di satuan pendidikan tersebut. Ini juga bisa dengan lesson study, dengan study banding, misalkan dengan sekolah lain dan sebagainya. Nah, itu juga semuanya harus didokumentasikan ya. Jadi file tersebut, file tadi pemenuhan, sekarang file pelaksanaan juga harus didokumentasikan ya. Setelah tahap monep apa monitoring evaluasi untuk pemenuhan itu. Ini monepnya. Peserta mampu menyusun instrumen dan melakukan praktek monitoring dan evaluasi sekolah model. Apa itu? Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pembunuhan itu. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan, nah itu kalau sudah selesai bukan artian sudah, tetapi kita perlu ada suatu monitoring evaluasinya, sehingga apa? Kita bisa memahami, bisa diketahui kelebihannya apa dan kekurangannya apa, dan kekurangannya itu apa dijadikan suatu evaluasi oleh satuan pendidikan tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah di dalam monep itu tentu harus memperhatikan hal-hal ini. Di antaranya apa? Memastikan efektivitas alokasi sumber daya. Misalkan satuan pendidikan sumber dayanya berapa dari guru, termasuk juga dari satuan kependidikannya berapa orang, termasuk juga stakeholder atau kepentingan berapa orang, termasuk juga jumlah siswa yang nanti dilibatkan. Itu harus kita memperhatikan efektivitas dari monep tersebut. Kedua juga adalah mempromosikan pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan. Tentu ya, tujuan dari SPMI ini adalah tentu untuk meningkatkan peserta didik sebagai outputnya, dan juga bukan peserta didik, juga pendidik tenaga pendidikan atau pemangku atau warga sekolah yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, ini apa? Harus ada kita mengevaluasi bagaimana nih kegiatan pembelajaran tersebut bisa berlanjut, dan bila mana kurang kita ada suatu perbaikan. Dan juga tentu kita ada penyedia untuk mengambil keputusan dalam kegiatan tersebut, dan juga mengukur efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah kalau sudah sekolah tersebut melakukan suatu monep, monitoring evaluasi, selanjutnya melakukan suatu strategi peningkatan mutu tersebut. Apa itu penyusunan strategi? Mari kita lihat. Strategi itu adalah memenuhi standar nasional pendidikan. Kedua, menetapkan capaian baru di atas standar. Kedua, menyusun strategi peningkatan mutu yang lebih efektif. Di dalam raport mutu itu kan ada beberapa tahapan, diantaranya apa? Skor yang paling tinggi itu adalah 7.
dalam capaian standar nasional pendidikan. Bila mana di bawahnya tentu perlu ditingkatkan untuk mencapai standar SMP yang diinginkan. Nah, ini adalah capaian strategi tersebut adalah dengan mengacu kepada capaian SMP standar, ya. Oke. Nah, ini yang tadi implementasi SPMI, ya. Di sini hasil capaian yang harus diperoleh oleh satuan pendidikan itu adalah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Dari apa itu yang tadi yang katakan, dari SKS, standar isi, standar proses, pengolahan dan seterusnya, ya. Dan juga di sini penyusunan strategi dokumen evaluasi diri sekolah ini awalnya, ya, dari dokumen evaluasi diri sekolah. Selanjutnya, oke. Nah, demikianlah hadirin. Jadi kalau saya dapat simpulkan, jadi SPMI itu adalah sistem penjaminan mutu internal, di mana satuan pendidikan harus menjalankan kegiatan PMP tersebut secara sadar, secara mandiri, secara akurat, ya, secara komprehensif, dan seluruh sekolah harus menerapkan standar penjaminan mutu tersebut. Nah, belum semuanya sekolah menjalankan, tetapi paling tidak sekolah yang sudah memahami atau menjadi sekolah binaan dapat mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain yang berhubungan dengan SPMI tersebut, sehingga semuanya terstandarkan berdasarkan peraturan pemerintah, ya, yang berkaitan dengan kegiatan PMP ini. Demikianlah presentasi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.